Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah perencanaan pembelajaran pertemuan ke-7 dengan tema pengembangan indikator. Oke ya, ini sudah masuk ke praktik. Dan memang pertemuan sekarang sampai nanti akhir Anda sudah mulai praktik mengaplikasikan berbagai hal yang perlu dibuat oleh guru nanti. Yang pertama, pengembangan indikator. Sebelum kita praktik, kita harus tahu dulu konsepnya ya. Apa itu indikator? Kalau di dalam KBBI, indikator itu dijelaskan sebagai sesuatu yang memberikan petunjuk atau keterangan. Itu indikator dalam KBBI. Nah, kalau menurut BNSP tahun 2006, indikator itu merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Oke. Yang selanjutnya, indikator disusun berdasarkan karakteristik siswa, mata pelajaran, satuan pendidikan, dan dirumuskan dengan kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Oke, sampai situ dulu ya. Jadi, indikator ini merupakan tujuan pembelajaran yang sangat spesifik. Pola indikator ini berbentuk tingkah laku dan mencakup 3 ranah: sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan tadi indikator ini harus didasarkan pada karakter siswa, mata pelajarannya, satuan pendidikannya, dan dirumuskan dengan kata kerja yang sangat operasional dan terukur atau dapat diobservasi ya. Oke, next. Apa fungsinya indikator? Kenapa guru harus menyusun indikator? Yang pertama, ini pedoman untuk mengembangkan bahan ajar. Karena indikator ini merupakan tujuan pembelajaran, maka indikator ini akan menuntun guru untuk mengembangkan materi ajar. Dan yang kedua, dengan adanya indikator, guru juga bisa mendesain KBM-nya, kegiatan pembelajarannya nanti bagaimana. Nah, fungsi yang selanjutnya, dengan adanya indikator, guru dapat mengembangkan bahan ajar bahkan. Dan yang terakhir, guru dapat merancang penilaian dikarenakan adanya indikator. Oke. Next. Apa sih kata kerja operasional? Kenapa indikator itu harus berupa kata kerja operasional? Oke, kita cari tahu dulu apa yang dimaksud dengan kata kerja operasional. Nah, dalam mengembangkan indikator, kita perlu kata kerja operasional. Dan KKO ini, ya, singkatan dari kata kerja operasional ini KKO. KKO ini sudah dikembangkan oleh ahli pendidikan. Jadi kita tidak perlu menyusun KKO. KKO itu sudah ada. Kita tinggal lihat saja KKO itu. Nah, KKO itu kan dikembangkan oleh Bloom ya. Kemudian direvisi oleh Anderson dan Krathwohl. Nah, yang dipakai sekarang itu adalah yang versinya Anderson dan Krathwohl itu. Silahkan Anda download KKO yang sudah saya simpan di aplikasi Edmodo, oke? Oke, apa tadi? KKO ya, kata kerja operasional. Kata kerja itu apa sih? Ya, kata kerja. Kalau di dalam bahasa Inggris, kata kerja itu verb. Nah, kata kerja itu apa? Seperti apa ya? Memahami, mengetahui, itu kan kata kerja ya. Kemudian apa? Melaksanakan, melakukan, menerapkan, apalagi? Banyak sekali ya kata kerja itu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari kata kerja operasional.
Oke, eh, penggunaan KKO juga harus disesuaikan dengan ranah dan tingkatan kompetensi yang diharapkan. Nah, oke, dalam konteks kurtilas, karena saat ini kurikulum kita ini adalah kurtilas ya, dan mungkin nanti ketika Anda jadi guru juga masih kurtilas ya. Ya misalnya ya, kalau saja memang masih kurtilas, maka saya rasa ini masih relevan. Indikator harus didasarkan pada ranah. Ranah apa itu? Ranah ketiga itu, kognitif, afektif, psikomotor. Dalam kurtilas, ranah kognitif, afektif, psikomotor itu ada dalam KI, kompetensi inti. Anda sudah tahu ya kompetensi inti itu apa-apa saja gitu ya di SD atau MI. Kelas 1 KI-nya apa, kelas 2 KI-nya bagaimana, kelas 3, 4, karena setiap jenjang kalau tidak salah berbeda. Oke, makanya nanti Anda juga silahkan bisa mendownloadnya langsung di aplikasi Edmodo yang sudah saya berikan. Oke, jadi ketiga ranah itu ada di KI. Oke, KI 1 yaitu sikap keagamaan. KI 2 atau kompetensi inti 2 yaitu tentang sikap sosial. KI 3 atau kompetensi inti 3 itu tentang pengetahuan. KI 4 kompetensi inti 4 yaitu keterampilan. Jadi ada 4 ya. Loh kok ini sih kan ranahnya ada 3, kognitif, afektif, psikomotor, kenapa di KI menjadi 4? Nah, jadi kalau saya lihat sekarang memang kurtilas ini sangat menekankan sekali penilaian sikap. Mungkin dulu penilaian ini kurang terjamah ya, penilaian sikap sosial, penilaian sikap agama itu kurang diperhatikan lah gitu. Nah, sekarang di dalam kurtilas itu sangat ditekankan, bahkan menjadi 2 KI loh. KI 1 yang agama dan KI 2 yang sikap sosial. Sikap keagamaan ya KI 1, yang KI 2 sikap sosial. Jadi sampai afektifnya itu sampai 2 macam gitu ya. Oke. Nah, yang selanjutnya indikator harus didasarkan pada KD, kompetensi dasar. Nah, silahkan Anda juga tinggal download KD-nya ya. Dan itu sudah ada di aplikasi Edmodo, Anda tinggal download saja. Semua grade itu ada di situ. Jadi silahkan di-download. Dan ini juga untuk keperluan Anda nanti ya sebagai guru ya. Jadi kan kaya lah dengan file gitu, jadi tolong disimpan baik-baik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk nanti ke depan. Oke, KD ini sama macam-macam juga isinya dan dia didasarkan pada mapel ya gitu KD ini. Nah, kurtilas kan tematik ya, tapi kalau melihat KD itu KD-nya tetap saja sih mapel gitu ya. Oke. KD dan KI itu tidak Anda susun, tidak disusun oleh guru. Yang menyusunnya itu sudah pemerintah. Jadi memang Anda hanya melihat saja gitu di dokumen. Nah, yang harus Anda susun itu ya memang ini nih, indikator ini. Oke, kita next saja ya. Ini ada aspek-aspek yang perlu Anda perhatikan dalam menyusun indikator. Ini penting sekali. Yang pertama, seluruh indikator harus mengacu pada KI dan KD. Oke ya, jadi tidak ada dokumen apapun selain KI dan KD sebagai acuan indikator. Kedua, indikator itu harus menggambarkan hierarki kompetensi. Oke, ilustrasinya begini. Jangan ujuk-ujuk atau ujuk-ujuk itu apa sih? Jangan tiba-tiba Anda menyimpan misalnya indikatornya itu siswa dapat dapat menerapkan konsep bla 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 bla. Lah, dijelaskan saja belum atau diketahui saja belum sama anak. Kok tiba-tiba harus diterapkan gitu. Nah, itu maksudnya memang indikator itu harus berjenjang dari mulai yang tingkat dasar dulu, C1 atau kognitif 1 ya, mengetahui. Kemudian nanti ada indikator yang versi memahaminya, kemudian ada indikator yang C3-nya. Jadi berjenjang, hierarki dari mulai yang terbawah, kemampuan terbawah atau kompetensi yang paling bawah
sampai ke atas terus gitu ya. Oke, yang selanjutnya indikator harus mengakomodir karakteristik mapel. Oke ya, itu lagi-lagi sudah disusun. Jadi Anda sebenarnya tidak perlu bingung sih kalau masalah mengakomodir karakteristik mapel, karena memang nanti di KD-nya juga terlihat ini tuh mapel apa gitu. Oke, next. Rumusan indikator dapat dikembangkan menjadi beberapa indikator penilaian yang mencakup kognitif, afektif, dan psikomotor. Oke, nah satu indikator itu bisa dikembangkan menjadi penilaian. Saya sudah tekankan dari awal bahwa dari mulai awal sampai akhir itu nyambung ya rancangan pembelajaran itu. Indikator nyambung dengan penilaian. Kalau indikatornya misalnya siswa dapat mengidentifikasi binatang mamalia yang ada di sekitarnya misalnya. Nah, itu evaluasinya bagaimana coba? Nah, itulah indikator akan selalu berhubungan dengan indikator penilaian. Jadi, indikator ini ya, indikator kemampuan atau indikator kompetensi ini akan selalu berhubungan dengan indikator penilaian. Oke, nanti saya jelaskan indikator penilaian gimana cara nyusunnya di akhir ya. Next, ini masih aspek-aspek yang perlu diperhatikan. Rumusan indikator mengacu pada KKO, oke ya. Anda tidak perlu cari dokumen apapun, lihat KKO, dan sudah saya upload di Edmodo, silakan Anda tinggal download. Nah, yang selanjutnya, indikator dirumuskan dalam bentuk kalimat sederhana, jelas, mudah dipahami, atau memakai prinsip ABCD. ABCD itu A. Audience, B. Behavior, C. Condition, D. Degree. Nah, audience yang dimaksud di sini adalah siswa yang belajar. Behavior, perilaku yang diharapkan. Condition, yaitu keadaan atau dalam keadaan bagaimana siswa diharapkan mendemonstrasikan perilaku. Nah, degree yaitu batasan maksimal dari penampilan suatu perilaku. Nah, indikator harus didasarkan pada itu ya, pada ABCD itu, audience, behavior, condition, dan degree, atau tadi didasarkan pada kalimat yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Oke, nanti saya akan berikan contohnya di akhir saja ya sekalian ya. Saya akan mendemonstrasikan cara menyusunnya bagaimana. Oke, next. Hindari menggunakan kata yang bermakna ganda. Ya memang nggak boleh ini, udah jelas. Pokoknya nggak boleh aja, nggak boleh ambigu. Next, setiap indikator hanya merumuskan satu KKO. Ya, jadi seperti ini misalnya. Siswa dapat memahami dan mengetahui. Nah, itu nggak bisa. Satu-satu aja. Mengetahui ya mengetahui, memahami ya memahami gitu. Mengidentifikasi ya mengidentifikasi. Jadi pisah ya. Oke, next. Ke slide berikutnya. Mengembangkan indikator penilaian. Nah, ini apa lagi? Ada lagi nih istilah indikator. Oke ya. Tolong bedakan antara istilah indikator pencapaian kompetensi dan indikator penilaian. Jadi, kalau indikator pencapaian kompetensi itu biasanya disebutnya IPK ya. Itu tadi indikator yang tadi, yang turunan dari KI dan KD. Yang tadilah, yang contohnya yang siswa dapat mengidentifikasi binatang mamalia di kehidupannya misalnya. Nah, itu indikator pencapaian kompetensi. Nah, ada lagi istilah indikator penilaian. Nah, kalau indikator penilaian itu turunan dari IPK itu sendiri. Jadi indikator penilaian ini adalah indikator yang disusun atau instrumen penilaian yang disusun di akhir pembelajaran, dan itu didasarkan pada apa? Pada IPK. Kalau IPK didasarkan pada KIKD ya cara menyusunnya. Nah, kalau indikator penilaian itu didasarkan pada IPK itu sendiri. Contoh, oke ya, contohnya nggak apa-apa ya, yang tadi lagi aja supaya kebayang. Siswa dapat mengidentifikasi binatang mamalia dalam kehidupannya sehari-hari.
Berarti indikator penilaiannya apa? Nah, indikator penilaiannya itu siswa dapat menyebutkan binatang mamalia, berarti itu indikator penilaiannya. Nah, nyambung kan antara indikator penilaian dengan indikator pencapaian kompetensi? Oke, satu contoh lagi deh. Oke, ini soal matematik ya. Nah, contoh nih, ini indikatornya, ini udah jadi. Saya nggak tahu ini ada KD-nya atau ada KI-nya, nggak tahu. Pokoknya intinya saya hanya ingin menggambarkan antara indikator pencapaian kompetensi atau IPK itu sangat berhubungan dengan indikator penilaian atau evaluasi, indikator evaluasi yang nanti Anda susun di akhir di akhir pembelajaran. Contoh misalnya indikatornya ya, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun ruang. Nah, itu indikatornya atau IPK-nya. Nah, indikator penilaiannya otomatis akan mengacu ke situ, tidak kemana-mana. Berarti apa? Indikator penilaiannya adalah peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang terkait dengan bangun ruang. Nah, seperti itu. Jadi, indikator atau IPK sangat berhubungan dengan indikator penilaian. Oke, itu saja tentang teoritisnya. Next, saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat indikator. Oke,
Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan langsung menjelaskan tentang bagaimana caranya menyusun indikator, oke? Kita lihat di sini, ini ada KD. Di sini ada KD di kelas 4 ini, kalau tidak salah, pelajaran kedua. KD-nya sebagai berikut. 3.4. Ingat, 3.4 ini adalah pengetahuan. Tahu dari mana kita pengetahuan? Tahu dari KI. KI-nya mana? KI-nya sudah ada. Nanti ada di dokumen. Jadi KI 1 kita sudah tahu ya, sikap keagamaan. KI 2 sikap sosial. KI 3 pengetahuan. Jadi 3 ini memang harus ditulis, wajib. 3.4. Nah, ini dari sananya ya, seperti ini. 3.4. Oke, KD-nya adalah mengenal tari-tari daerah dan keunikan geraknya. Bagaimana indikatornya? Oke, saya sudah menulis di sini. Di sini turunan dari sini 3.4.1. Karena memang ini indikator yang pertama, begitu ya. Di sini ya, di RPP lah gitu katakan. Ini 3.4.1. Indikatornya kita lihat. Menjelaskan dalam kurung ya, asal keunikan gerakan salah satu tarian adat, dalam kurung tari kipas. Oke, di sini saya menuliskan menjelaskan karena di sini mengenal. Kenapa saya menuliskan menjelaskan? Karena memang ini adalah C2 menjelaskan di sini. Jadi Anda lihat kata menjelaskan itu di KKO yang saya suruh di-download di aplikasi Edmodo. Kita lihat, oh iya, mengenal gitu kan. Ini sebenarnya bisa C1 bisa C2. Tetapi di sini saya menuliskannya C2 ya gitu, karena memang diharapkan siswa dapat menjelaskan salah satu tarian adat, yaitu tari kipas. Jadi di sini saya menuliskannya menjelaskan asal keunikan gerakan salah satu tarian adat. Oke ya, sampai situ bisa dipahami ya. Jadi menjelaskan itu lihatnya di KKO. Atau bisa saja mungkin tidak menjelaskan. Karena di sini mengenal, saya ingin tidak menjelaskan dulu lah. Misalnya siswa dapat memahami, bisa. Indikatornya misalnya nanti diubah aja. Memahami dalam kurung asal keunikan gerakan salah satu tarian adat, dalam kurung tari kipas. Memahami gitu. Anda ingin merubahnya dengan memahami, tidak ada masalah gitu. Yang penting antara indikator yang ini dengan KD ini harus nyambung. Apakah ini C1 atau C2 begitu ya, atau C3? Nah, itu tahu itu tuh dari KKO. Oke ya. Oke. Jadi kalau kita kembali ke prinsip ya penyusunan indikator, bahwa indikator itu memang harus jelas, singkat, padat begitu ya, bahasanya atau kalimatnya. Dan yang kedua bisa berdasarkan rumus ABCD, audience, behavior, apalagi condition, dan yang keempat degree. Nah, kita lihat ke sini, ke indikator ini. Mana audiensnya? Kok tidak ada? Oke, betul ya, tidak ada audiensnya. Audiens di sini siapa? Audiens di sini siswa. Behaviornya ada nggak? Perilaku. Ada ya. Nih, menjelaskan. Audience, behavior, condition. Condition itu dalam situasi apa diharapkan siswa memiliki perilaku. Nah, sepertinya di sini tidak ada juga di indikator ini. Karena ini indikatornya sangat jelas, singkat, padat. Ini menganut prinsip yang pertama ya, yang ada di dalam konsep indikator yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau saya lihat indikator semacam ini berprinsip pada singkat, padat, jelas gitu. Udah aja, langsung aja behaviornya. Kemudian iya sih, udah aja langsung behavior dan objeknya gitu. Nah, yang terakhir adalah adanya degree ya. Degree itu batas maksimal perilaku yang diharapkan. Sama di sini juga tidak ada. Di 34.1 atau di indikator ini tidak ada
audience, tidak ada condition, dan juga tidak ada degree. Di sini hanya singkat saja menjelaskan asal keunikan gerakan salah satu tarian adat. Pertanyaannya, apakah bisa? Boleh. Kenapa boleh? Karena saya melihat buku-buku guru sekarang gitu ya, di tematik atau di kurtilas, itu semuanya memang singkat padat. Dalam menyusun indikator sangat singkat padat gitu. Kalimatnya singkat saja. Seperti ini, menjelaskan asal keunikan gerakan salah satu tarian adat. Nah, bagaimana dengan prinsip ABCD? Kok ada teori yang mengatakan bahwa indikator itu harus mengarah pada ABCD. Nah, kalau saya lihat di RPP Kurtilas, itu juga ada sebenarnya prinsip ABCD itu. Saya lihat adanya di tujuan pembelajaran. Oke ya, saya sudah menuliskannya ya. Nanti kan di pertemuan terakhir kita akan menyusun RPP ya. Jadi KI, setelah KI itu KD, setelah KD itu indikator, setelah indikator tujuan pembelajaran. Nah, saya melihat di RPP Kurtilas itu prinsip ABCD itu ada di tujuan pembelajaran. Kita lihat ini salah satu contoh dari tujuan pembelajaran ini. Jadi kan setiap indikator, atau ya katakanlah setiap indikator itu ada tujuannya kan, ada tujuan pembelajaran kan, kalau kita lihat di RPP. Oke ya, nanti Anda akan lihat sendiri di RPP kebanyakan. Itu tujuan pembelajaran dari indikator ini adalah, saya tuliskan di sini, dengan metode diskusi, siswa diharapkan mampu menjelaskan asal keunikan gerakan salah satu tarian adat dengan benar. Oke, saya melihat di sini, di tujuan pembelajaran ini, prinsip ABCD ada semuanya. Oke, kita buktikan ya. A itu audiens, siswa. Nih, siswa diharapkan, siswa ada ya audiensnya. Behaviornya atau perilakunya ada nggak? Unsur perilaku di dalam kalimat ini ada. Kita lihat, ini siswa diharapkan mampu menjelaskan. Oke ya, menjelaskannya ada. Behavior, menjelaskan di sini masuknya adalah aspek behavior. Tadi apa yang C? Condition. Dalam kondisi seperti apa siswa dapat berperilaku? Ada. Ini dengan metode diskusi. Nah, itu condition. Jadi dalam keadaan seperti apa siswa berperilaku. Ini kan dengan keadaan metode diskusi gitu. Dalam keadaan metode diskusi siswa diharapkan mampu menjelaskan. Nah, dengan metode diskusi ini masuk ke condition. Dan yang terakhir, prinsip yang terakhir tadi, degree ya. Degree itu batas maksimal yang diharapkan. Di sini ada nggak? Ada. Kita lihat di akhir. Nih, mampu menjelaskan asal keunikan gerakan salah satu tarian adat dengan benar. Dengan benar ini adalah degree, batas maksimal yang diharapkan. Dengan benar, dengan baik, dengan jelas, itu batas maksimal perilaku yang diharapkan. Jadi di dalam tujuan pembelajaran, saya melihat prinsip ABCD itu ada. Oke ya. Jadi ini kan teori memang bergulir. Dan saya melihat di Kurtilas seperti itu. Jadi di indikator itu prinsipnya jelas, singkat, padat gitu ya. Di tujuan pembelajaran itu mengandung unsur ABCD. Audience, behavior, kemudian condition dan degree, dan itu ada di tujuan pembelajaran. Oke, seperti itu gambaran dari cara menyusun indikator. Oke, bisa dipahami ya. Nah, terakhir, semua ini sebenarnya sudah ada di dalam buku Kurtilas, terutama buku guru. KD-nya sudah ada, bahkan indikatornya sudah ada. Nah, jadi bagaimana dong tugas kita gitu kan sebagai guru nanti? Bukannya indikator itu yang menyusun guru? Iya, betul. Dan Anda boleh merubahnya atau Anda menambahkannya. Jadi nanti tugas Anda adalah lihat buku tematik guru,
Dan di situ Anda akan lihat semuanya lengkap. KI-nya, KD-nya, indikatornya, semua lengkap. Oke? Dan tadi pada prinsipnya Anda boleh menambahkan indikator. Misalnya 1 KD, 1 indikator. Atau misalnya mau 2 indikator, boleh gitu ya. Tergantung nanti waktunya. Oke, baik, itu saja yang bisa saya jelaskan cara bagaimana menyusun indikator. Tugas selanjutnya adalah silahkan Anda membuat indikator dan saya akan memandu Anda di dalam Google Form. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.